Inilah penampilan yang ingin dilihat seluruh pendukung timnas Indonesia dan tentu saja menjadi kabar gembira buat seluruh supporter Garuda. Ole Ramani kembali mencetak gol untuk Fortuna Sittard dan membuktikan bahwa dirinya siap menghadapi kerasnya Eredivisie musim 2026-2027. Sobat-sobat Papatola Football bermain sejak menit pertama sampai dengan 83 menit di dalam pertandingan menghadapi Apul FC. Ole menunjukkan kenapa dia layak menjadi andalan Fortuna Sittard dan merupakan mesin gol timnas Indonesia. Bagaimana proses golnya dan kenapa penampilannya kali ini mendapat sorotan? Mari kita bahas sobatku. Tapi sebelumnya jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video Papatola Football. Sobat-sobat Papatola Football, dua pemain tim nasional Indonesia yang ada di klub Fortuna Sittard saat ini, Justin Hubner dan Ole Ramani, benar-benar menunjukkan kontribusi yang luar biasa bagi klub mereka. Minggu yang lalu di saat Fortuna Sittard bertandang ke Prancis untuk uji coba dengan match, Justin Hubner yang mencetak gol. Kali ini giliran mesin gol Indonesia, siapa lagi kalau bukan Ole Ramani, dan sekaligus juga memastikan kemenangan Fortuna Sittard 2-1 atas tamunya Apul FC dari Siprus, ya, negara Siprus. Sobat-sobat, kalau kita coba mengulik-ngulik ya, bagaimana penampilan Ole Ramani yang merupakan pemain rekrutan di Fortuna Sittard ya, menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam rangkaian tur pramusim mereka ya. Dan Fortuna Sittard ini sukses mengalahkan wakil Siprus Apul FC dengan skor 2-1 di kandang. Dan tentu saja kemenangan ini penting ya bagi mereka. Bukan persoalan hasil akhirnya, tapi bagaimana cara Fortuna untuk mengendalikan pertandingan sejak menit pertama. Dan tentu saja peran Ole Ramani sebagai pembeda di pertandingan ini menjadi sorotan dan juga dukungan yang luar biasa dari Justin Hubner. Dan keduanya dipercaya oleh pelatih untuk tampil sebagai starter. Sobat-sobatku, kalau kita lihat bagaimana penampilan Ole Ramani di tim nasional Indonesia, dia tidak hanya menjadi seorang striker yang berdiri di tengah atau menunggu bola, tapi memang karakter dari seorang Ole Ramani yang sangat cerdas. Dia tidak mau menunggu tapi bergerak, menjemput bola ke tengah, menyisir lapangan sisi kanan, sisi kiri, kemudian juga memberikan umpan untuk rekan-rekannya. Itu semua dia keluarkan, dia tunjukkan, dan disinilah yang membuat pembeda seorang Ole Ramani di pertandingan menghadapi Apul FC ini. Timing lari seorang Ole Ramani juga sangat-sangat cerdas sekali sobat. Dan kalau kita lihat dari golnya, dia bawa bola dari tengah kemudian memberikan umpan kepada rekannya pemain nomor 25 ya dari sebelah kiri, di mana pada saat itu pemain tersebut melepaskan satu tendangan keras ke arah gawang Apul FC, namun bisa diblok atau bola rebound, dan disitulah muncul seorang Ole Ramani untuk kemudian menjeploskan bola ke gawang Apul FC. Jadi kecerdasan ya sebenarnya kalau Papa lihat, dan itu sangat dibutuhkan oleh seorang striker dengan insting gol yang tinggi. Dia tahu kapan harus bergerak, kapan harus berhenti, dan disitulah Ole bisa untuk menyelesaikan peluang gol. Dan terbukti memang bahwa ketajaman Ole bukanlah sebuah kebetulan, tapi semua golnya adalah proses, dan itu dia buktikan Fortuna Sittard tidak salah untuk merekrutnya di musim ini. Dan kemudian kepercayaan Fortuna ya kepada Ole dengan bermain 83 menit dengan 1 gol, ini menjadi titik awal yang sangat positif dan menjadi juga bagian dari strategi dari pelatih Fortuna Sittard, di mana pada saat Fortuna kehilangan bola maka Ole menjadi orang pertama yang melakukan pressing ya. Bagaimana Ole memaksa beberapa kali back Apul untuk membuang bola secara terburu-buru, sehingga kemudian Fortuna Sittard bisa kembali menguasai permainan. Dan pergerakannya sangat aktif, tidak menunggu bola di depan, sering turun ke area tengah. Dan sewaktu-waktu ketika Fortuna membangun serangan build up dari belakang, Ole beberapa kali menjadi pemantul bola
atau wall pass. Jadi transisi menyerangnya berjalan sangat cepat. Dan hal-hal ini memang sering luput dari perhatian karena tidak tercatat sebagai assist atau gol. Justru disinilah kontribusi yang sangat dihargai oleh pelatih modern. Dan ini yang membuat pelatih Fortuna Sittard memberikan pujian khusus kepada Oleh Ramne. Di mana dia juga mampu ya, ketika di fase bertahan oleh begitu disiplin, dia bisa untuk menutup jalur umpan dari gelandang-gelandang bertahan Apol. Jadi artinya selama 83 menit berada di lapangan, Oleh memberikan kontribusi di hampir seluruh fase permainan. Nah, kalau kita melihat salah satu lagi pemain kita timnas di Fortuna Sittard, yaitu rekan Oleh, Justin Hafner. Justin semakin menunjukkan kemampuannya menjadi tembok pertahanan ya. Di lini belakang sejak menit pertama Justin tampil, penampilannya memang mungkin tidak semencolok Oleh karena Oleh cetak gol. Tapi ingat, uji coba sebelumnya atau turnamen pramusim sebelumnya, Justin Hafner yang cetak gol. Nah, di babak pertama Apol FC ya cukup kesulitan untuk memasuki kotak penalti. Karena penyebabnya adalah salah satunya adalah agresivitas Justin ketika melakukan duel. Dia berhasil beberapa kali memotong umpan vertikal sebelum bola mencapai penyerang lawan. Justin juga punya kemampuan membaca permainan menjadi nilai plus bagi seorang Justin Hafner. Dan mudah-mudahan juga dia jangan lagi melakukan tackle-tackle yang berbahaya atau tackle sembrono, kecuali tackling yang memang pas ya. Itu yang menjadi salah satu keunggulan dari seorang Justin Hafner. Dan sobat-sobatku, kedua pemain ini sepertinya akan semakin menyatu chemistry-nya. Satu pemain bertahan, satu pemain depan. Tentu ini akan sangat positif ya bagi tim nasional kita nanti ketika mereka dipanggil untuk ajang-ajang resmi yang mempertandingkan tim nasional Indonesia. Terkhusus nanti untuk di FIFA ASEAN Championship dan juga Piala Asia di tahun 2027. Nah, kalau secara klub, kalau Papa lihat dengan kontribusi dua pemain Indonesia ini, Fortuna sudah juga mulai menemukan identitas permainan mereka. Terlihat lebih nyaman ya memainkan bola dari bawah, kemudian sirkulasi bolanya juga lebih sabar. Meskipun sudah unggul 2-0 sebelum turun minum, tapi Fortuna Sittard tetap menjaga organisasi permainannya dengan sangat baik. Meskipun di babak kedua Apol coba meningkatkan intensitas dan bisa mencetak 1 gol, tapi secara keseluruhan Fortuna Sittard mampu mengontrol pertandingan sampai dengan selesai. Sobat-sobatku, tentu ini menjadi sinyal positif bagi Fortuna Sittard menuju musim Eredivisie 2026-2027. Dan jika tren positif ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin Fortuna akan menjalani musim ini dengan sangat kompetitif dan lebih kompetitif dibandingkan musim sebelumnya. Di musim sebelumnya mereka kalau tidak salah ranking 11 di akhir klasemen ya. Sobat-sobatku, bagi publik sepak bola Indonesia tentu saja performa dua pemain timnas kita ini menjadi modal yang sangat berharga. Oleh datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah bisa kembali mencetak gol. Justin Hafner kemudian menunjukkan konsistensi sebagai back yang semakin matang. Dan tentu saja kombinasi keduanya ini akan memberi harapan bagi Fortuna Sittard dan juga menjadi sinyal positif bagi kekuatan timnas Indonesia. Itu saja sobat-sobatku, jangan lupa untuk like, share, subscribe dan berikan komentar terbaik kalian di video Papa Tola Football. Dukung terus Oleh Ramne dan juga Justin Hafner di Fortuna Sittard menghadapi lawan-lawan mereka di Liga Belanda Eredivisie musim 2026-2027. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.